Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur dua langkah mat. Oke, seperti apa posisi problem caturnya? Yuk kita lihat sama-sama. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, di like, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Terima kasih sebelumnya. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah Sobat Catur, untuk posisi buah putih ada raja di A6, kemudian pion berada di A7, lalu menteri di A1, dan sepasang benteng masing-masing berada di C4 dan E4. Nah, seperti inilah ya untuk posisi buah putihnya. Sekarang untuk posisi buah hitam, rajanya berada di A8, kemudian gajah berada di B4, lalu ditambah dengan 5 pion masing-masing berada di B5, C5, D5, E5, dan satu lagi F6. Nah, jadi posisi problem caturnya seperti ini ya Sobat Catur. Oke, sehubungan dengan posisi buah putih, terutama itu pionnya, pion yang berada di A7, pion putih, karena kelihatannya kurang jelas. Sekarang kita putar dulu ya sedikit papan caturnya ya, biar semuanya kelihatan. Oke, nah kalau begini sekarang kelihatan lumayan jelas ya Sobat Catur ya. Baiklah, seperti biasa, silahkan Sobat Catur untuk mencari jalannya, solusinya seperti apa, dan kuncinya apa. Hitam harus mati dalam dua langkah mat oleh putih. Silahkan. Iya, saya kira sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau waktunya terlalu singkat dan tidak cukup, kemudian teman-teman ada yang belum bisa memecahkannya, silahkan hentikan dulu problem catur ini ya. Nanti kalau sudah ketemu dan sudah yakin dengan kunci jawabannya, silahkan putar lagi video ini dan lihat di akhir video, lalu samakan kunci jawabannya, karena saya selalu memberikan kunci jawabannya di akhir video. Baiklah Sobat Catur, seperti biasa untuk beberapa saat, mari kita lihat sejenak analisa dari problem catur dua langkah mat ini. Sebagai langkah pertama, kita coba menteri ke H1 ya, dengan tujuan untuk melakukan skakmat ke H8 di langkah kedua. Namun di sini hitam mengantisipasinya dengan gajah B4 bergeser ke A5, lalu menutupnya ke D8. Nah, jadi untuk solusi ini putih gagal ya Sobat Catur ya. Oke, sekarang kita kembali. Begitu juga apabila kita mencoba dengan benteng ke H4 ataupun ke G4 dengan tujuan ke arah sana, yaitu melakukan sekak ke H8 atau ke G8. Ini gajah hitam ini tetap akan ke A5 lalu menutupnya kembali ke D8. Dan ini pun juga sama kayak menteri tadi ya, gagal, tidak mati dalam dua langkah mat. Selanjutnya juga apabila menteri misalnya ke D1 ya, di langkah pertamanya dengan tujuan untuk melakukan skakmat sambil makan pion D5, ini juga tidak bisa ya, karena tentunya pastinya maksudnya pion hitam ini langkah terbaiknya akan maju satu langkah, yaitu ke D4, dan ini tertutup sudah ya, jadi ini pun gagal juga. Ya Sobat Catur, saya kira untuk analisanya cukup ya segitu ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran untuk bisa membuka kuncinya dan solusinya pada Anda ya. Baiklah, sekarang Sobat Catur seperti biasa tentunya saat ini mari kita buka dan mari kita bongkar seperti apa kunci dan solusinya dari problem catur dua langkah mat ini. Oke Sobat Catur, jika ada yang menjawab kuncinya adalah menteri ya, menteri ke D4, maka itu adalah benar ya. Jadi kuncinya di sini menteri ke D4. Nah, itu kunci pertamanya ya, sebagai langkah pertamanya.
Jadi menteri ini dikorbankan ya sebagai tumbal, cailah. Kayak tumbal, kayak mistis aja ya. Jadi dikorbankan ya menteri ini. Nah, apabila menteri ini dimakan oleh salah satu pion, misalnya pion C5 atau pion E5, maka ini salah satu benteng rock ya akan melakukan skakmat. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali. Jadi sama saja ya, apabila menteri ke D4 dimakan oleh pion C5, benteng putih yang berada di C4 ini tentunya kayak seperti tadi, melakukan skakmat ke C8. Bagaimana kalau menteri tidak dimakan ya setelah ke D4 dan hitam menjalankan pion F6 ke F5? Nah, ini gampang saja ya, menteri tinggal memakan pion yang berada di D5 dan langsung skakmat. Begitu juga kalau hitam misalnya mencoba menggeserkan gajahnya setelah menteri putih ke D4, ini tidak akan keburu ya, karena menteri sudah lebih dulu memakan pion D5 dan langsung skakmat di 2 langkah. Oke sobat catur, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Kalau mau komen silahkan komen. Assalamualaikum.